Kaifa bagaimana kabarnya? Selamat siang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran dan seterusnya. Baiklah, minta tolong kepada ketua kelas Mas Dika untuk memimpin doa sebelum belajar. Teman-teman, marilah kita berdoa dulu ya. Doa itu bukan suatu firman, jadi harus ya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bapak akan memeriksa kehadiran teman-teman. Adakah yang tidak hadir hari ini? Tadi dipelantikan OSIS. Oh, di sini ya, tapi nggak ada suratnya. Iya. Ya, oke. Langsung saja. Oh ya, kenapa Mas Dika nggak pakai seragam? Kebanjiran rumahnya. Ya, kebanjiran Pak. Dia pinjam punyanya Mas Rohit tadi. Simon buat banjir. Terus Bapak percaya itu? Oke. Jadi karena Mas Dika tidak pakai seragam sendiri, Bapak mau tanya, Mas Dika masih ingat nggak kita minggu lalu belajar apa? Tentang itu Pak, dinasti Turgusmani. Oh, apa? Soalnya itu dilaporkan ya. Ragam sikap terpuji. Oh ya, Oke. Dari anak-anak ada yang tahu apa saja sih ragam sikap terpuji itu yang telah kita bahas minggu lalu? Boleh angkat tangan? Bersabar. Kemudian ikhlas. Selain berusi. Menolong, terus tawakal. Tabayun. Oke. Tawasul. Jujur. Benar semuanya. Alhamdulillah. Jadi setelah kita mempelajari minggu lalu tentang ragam sikap terpuji, sekarang kita hari ini akan mempelajari ragam sikap tercela. Tujuannya supaya kita semua tidak melakukan sikap-sikap tercela, sehingga kita dapat bermasyarakat, bersosial dengan baik, seperti itu. Kemudian sebelum masuk pembelajaran, boleh kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu nasionalis Maju Tak Gentar supaya memunculkan jiwa-jiwa nasionalis pada diri kita. Pakai dirjen nggak Pak? Boleh? Bapak Nisa. Ya. Lomba kelas nasional dirjen. Oke, boleh Bapak Nisa maju. Oke, udah siap semuanya? Sudah Pak. Lihat Pak Nisa semua ya Bang Bawang. Iya Mas Dika. Ayo.
Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Perlu diketahui bahwasanya kita hari ini belajarnya sambil bermain. Kayak pertemuan sebelumnya kita pernah mengadakan turnamen, kita akan jadi pertemuan hari ini kita akan mengadakan turnamen lagi. Yang dimana yaitu kita menggunakan cooperative learning. Apa itu, Pak? Tulisan dong. Jadi kita hari ini akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Kooperatif ini artinya berkelompok, jadi kita akan membuat kelompok yang dimana fokusnya pada TGT atau tipe TGT, turnamen, tim game turnamen. Oke. Sebelumnya Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran. Jadi dengan kita menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini, kita semua, terutama anak-anak, mampu dapat menjelaskan berbagai macam ragam sikap tercela. Kan sikap tercela itu ada banyak. Nah, Bapak berharap supaya kalian semua dapat menjelaskan dari satu-satu tersebut. Kemudian saat itu juga mampu menyebutkan apa sih sikap-sikap tercela tersebut. Kemudian yang terakhir juga dapat menerapkannya, menghindarinya, bukan menerapkannya, jadi menghindari ragam sikap tercela. Oke. Berbicara tentang sikap tercela. Adakah yang tahu di sini apa saja sih sikap tercela? Boleh angkat tangan. Ria. Apa? Berbohong. Oke. Mencuri. Ria. Apa lagi? Gibah. Pergeloncoan. Iya. Kebun dunia. Berbut dunia berarti cinta. Dunia. Hasan. Asal. Apa lagi? Pergeloncoan. Ria. Terus? Sudah? Iri. Terus? Sombong. Sirik. Sombong. Terus? Sirik. Sirik. Oke. Munafik. Munafik. Kikir. Oke, udah cukup. Jadi ini merupakan contoh dari sikap tercela. Jadi sikap tercela itu ada banyak, kayak ria, iri, gibah, sirik, cinta dunia, hasad, dengki, kayak gitu. Nah, akan tetapi pada pembelajaran hari ini Bapak ingin menyampaikan 5 sikap tercela. Yang pertama ada fitnah. Kemudian yang kedua ada hoax. Ada yang tahu? Hoax, ya. Hoax. Kemudian ada adu domba. Selanjutnya yang keempat, mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, di sini siapa yang hobi mencari kesalahan orang lain? Ayo. Bapak Nisa. Kemudian yang terakhir ada gosip. Nah, siapa? Saya sering gosip, Pak. Jadi yang pertama ada fitnah. Nah, fitnah ini merupakan perkataan bohong tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Jadi kalau dalam bahasa Arab, fitnah ini berasal dari kata fatana yaftinu. Fatana yaftinu yang artinya cobaan atau ujian. Fitnah ini memiliki dampak yang dimana dampaknya yang sangat besar.
Ada yang tahu? Dua. Wal fitnah tu asal dunia kotor. Masya Allah, oke. Ada yang tahu itu Quran surat apa? Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Oke. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, artinya fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan, atau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian akibat fitnah di sini ada yang pertama merusak hubungan dengan orang lain. Jadi kalau suaminya kalian melakukan perkataan bohong, seperti itu dapat merusak hubungan dengan orang lain. Contohnya kayak Mas Dika memfitnah Mbak Sally, nah itu akan menyebabkan merusak hubungan. Kemudian merusak karakter dan nama baik individu lain. Kemudian ada tidak menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Kemudian bagaimana cara menghadapi fitnah? Yang pertama ada sabar. Kemudian memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Loh, kita yang difitnah, kenapa kok kita harus bertaubat kepada Allah? Nah, muncul pertanyaan. Karena sejatinya ketika orang memfitnah, kita harus introspeksi diri juga. Orang tersebut fitnah kita karena apa kayak gitu? Mungkin karena kita kelalaian apa itu kan bisa menimbulkan fitnah kayak gitu. Makanya kita bertaubat kepada Allah, introspeksi diri, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya tadi kan ini fitnah. Kemudian yang kedua ada Hasad, ikhlas, kemudian saling adu domba, mencari dari kesalahan orang lain, gosip. Oke. Jadi di sini ada 4 materi yang belum Bapak jelaskan. Bapak akan memberikan kalian LKPD yang dimana perintahnya kalian semua diperintahkan untuk mencari 4 materi ini dari berbagai sumber referensi. Boleh menggunakan internet, buku, ataupun yang lainnya. Nah, jadi di sini Bapak akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1 sebaris, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke? Ya, Pak. temanya boleh juga Pak. Itu boleh juga. Oke, jadi di sini ada 4 soal, semuanya sama. Kalian diskusikan bareng-bareng, terutama ketua kelompoknya untuk mengkoordinir supaya diskusinya berjalan. Nggak boleh cari keperluan, Pak. Boleh. Malah, Pak. Boleh biasa. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit untuk kalian mencari referensinya, kemudian kalian tulis di buku latihan boleh ataupun di lembar LKPD. Kemudian setelah semuanya sudah mengerjakan, kita lakukan turnamen untuk mengetahui sejauh mana hasil diskusi kalian. Oke, Pak. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah semua? Sudah. Siap? Ya. Oke, jadi Bapak akan menjelaskan bagaimana kita turnamen pada siang hari ini. Jadi di sini ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang dimana kalian berdiri memanjang sesuai dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi setiap kelompok harus memegang hanya 1 pena saja, tidak boleh lebih. Yang dimana yang dimulai boleh dari ketua kelompoknya terlebih dahulu, paling depan nggak apa-apa. Jadi nanti kalian akan maju, kemudian setelah kalian maju, kalian membaca soal di sini, kemudian kalian jawab di depan ini. Kalau sebenarnya kalian nggak tahu, langsung mundur biar dilanjutin
teman selanjutnya, dan harus berurutan, tidak boleh lompat soal. Kalau semuanya Mbak Lala maju tidak tahu jawaban soal nomor 1, mending langsung mundur biar dilanjutin temennya. Kayak gitu Oke. terus, oke? Oke. Ya. Oke Pak. Ini Ya. Pak, presentasi. Presentasi enggak? Oh iya. Sekarang Pak. Apa lah gimana? Oke, boleh teman-teman berdiri semuanya, berbaris sesuai kelompoknya. Oke, jadi Bapak akan Bapak kasih waktu kalian mengerjakan 2 menit, dimulai dari sekarang. Dari 11, 12, Oke. Jadi di sini kita akan menghitung poin dari setiap kelompok, oke? Oke. Kita lihat dari kelompok 1 terlebih dahulu. Iya. Jadi kita lihat. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang fitnah dan juga adu domba? Fitnah adalah sesuatu yang hina. Oke, benar. Bacakan Pak. Fitnah adalah sesuatu yang hina, menuduh orang lain. Kemudian adu domba adalah menjadikan silakan kelompoknya maju semua. Oke, dari hasil diskusi kalian, siapa yang ingin menjelaskan, yang ingin menyimpulkan hasil dari diskusi kalian? 1 orang. Oke, masing-masing. Jadi kesimpulannya apa tertelah itu dalam kita sebagai muslim tidak boleh diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Maka baiknya kita menerapkan yaitu amal mudah, amal yang baik sehingga apa yang telah diajarkan oleh Rasul menjadi suri tauladan kita dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, oke, selanjutnya jadi kita harus menghindari akhlak-akhlak yang tercela dan menerapkan akhlak-akhlak terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak akan memberikan kalian tugas yang dimana ini tugas kalian melakukan satu kegiatan yang dimana kalian dokumentasikan. Contohnya kayak kalian memberi makan kepada teman, ataupun memberi uang kepada teman, ataupun bersedekah. Kemudian kalian kalian tulis di catatan di buku kalian memberikan kepada siapa. Gak usah pakai foto, oke? Apa teman-teman apa? Kenapa Bapak memberikan tugas ini? Karena Bapak ingin
ingin melatih kalian supaya dapat membiasakan menanamkan akhlak-akhlak terpuji dan menghindari akhlak-akhlak tercela. Oke, baik itu saja dari Bapak. Kalau ada salahnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah sebelum Bapak tutup kita berdoa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah.